Bismillah, ini yang pertama. Seni berdamai dengan masalah. Betul gak sih seringkali masalah hidup kita, apapun bentuknya, seringkali mengurangi produktivitas kerja kita, betul nggak? Mempengaruhi mood kerja nggak? Kalau lagi ada masalah nih, kita pikirin, membuat masalah itu kita jadi sedih. Kira-kira kualitas pekerjaan jadi berkurang nggak? Pernah ngerasain hal itu? Orang tua misalnya cekcok, ada orang yang kita sayang dipanggil sama Allah, atau terlilit hutang, atau ditipu sama teman, atau ada kata-kata ucapan teman yang menyakiti hati kita. Tiba-tiba kita langsung bad mood, kerjanya malah jadi berantakan. Pernah nggak begitu? Pernah. Makanya di awal saya ingin kita semua berdamai dulu dengan masalah, karena setiap orang pasti punya masalah. Saya buka dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira mengapa perlu kita berdamai dengan masalah? Apa pentingnya sih kita berdamai dengan masalah? Ayo, biar hati tenang, betul. Apalagi? Kenapa sih? Kan kita semua pasti punya masalah ya. Ada yang merasa masalahnya kecil, sedang, berat. Tapi kenapa kita harus berdamai dengan masalah yang kita hadapi? Kenapa? Agar hati tenang. Ada lagi? Zahra, apa Zahra? Kenapa kita harus berdamai dengan masalah? Ya, kalau kerja juga lancar, moodnya juga nggak turun. Bagus. Ada lagi yang lain? Supaya kita nggak berlarut-larut dalam masalah. Supaya nggak berlarut dalam masalah itu, berlarut-larut dalam kesedihan, betul. Ya, jadi yang teman-teman sampaikan itu betul semua. Nih, karena seringkali masalah itu meninggalkan luka. Makanya ada istilahkan luka batin. Kalau seseorang udah terluka batinnya, ini akan berefek ke segala macam hal. Hidup jadi nggak semangat, kerja jadi nggak optimis, mengejar cita-cita jadi nggak yakin. Itu dampak kalau kita sampai terluka dengan masalah. Nah, maka cara mengobati luka itu adalah dengan berdamai dengan masalah. Ya, bismillah. Coba saya minta di awal, teman-teman lagi ada yang punya masalah nggak di sini? Coba angkat tangan. Apapun ya, masalah keuangan, keluarga, atau hubungan dengan saudara, atau pernah ditinggal oleh orang yang tersayang, yang kira-kira meninggalkan luka di dalam hati, yang kalau ingat-ingat itu sedih. Insya Allah hari ini kita berusaha untuk mengobati luka itu, karena ini penting. Kalau luka ini dibawa-bawa terus dalam hidup, ini nanti akan mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi kesehatan kita. Bahkan luka yang mendalam itu seringkali dampaknya adalah sampai menimbulkan masalah fisik, masalah kesehatan. Itu udah banyak penelitiannya. Nah, saya minta coba tulis aja semuanya. Dari yang menurut teman-teman kecil, sederhana, sepele, sampai yang besar. Silakan ditulis. Saya berikan waktu 3 menit. Tulis semuanya. Yang mungkin terlilit hutang, pernah ditipu, yang hari ini, ataupun masalah masa lalu yang itu masih meninggalkan luka. Silakan ditulis. Sekarang tolong tulis skor kesedihannya. Levelnya 1 sampai 10. 1 yang paling rendah kesedihannya, 10 yang paling tinggi. Nanti coba kita berusaha, mudah-mudahan sampai 60 menit ke depan angka-angka itu bisa berkurang insya Allah. Sekarang ada yang 10 nggak? Ada yang 10? Ada. Coba yang 10, boleh cerita sedikit nggak? Kenapa bisa sampai angka 10? Bener, dari aku kecil ngeliat mama sehari nangis karena papa punya 2, jadi aku yang selalu ngeliat Sampai sekarang
sampai sekarang pun walaupun Bapak udah nggak ada, mereka tetap seolah keluarga kita salah. Aku nggak tahu salah di mana. Jadi sekarang Bapak udah nggak ada tapi nggak ada. Kalau sekarang yang masih ada nggak yang nggak suka menebar kebencian ke Mama? Hanya keluarga mereka. Keluarga yang Hanya kedua itu. intinya itu. Oke, terima kasih Mbak Ani. Satu lagi boleh? Apa? Ya, Mofi. Silakan. Apa dan kenapa bisa nilai 10? Yang paling berat itu ketika saya ditinggal adik saya sebelumnya tuh Adiknya usia berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi ketika Mofi usia berapa? Sekitar 20, belum 20 tahun malah Pak. Berarti berapa tahun yang lalu? Di tahun awal 2021 itu kan adik saya itu sakit. Penderita jantung bocor. Yang saya seselin itu kenapa saya nggak berusaha lebih banyak buat cari uang buat biaya berobat adik saya sampai adik saya udah nggak bisa diselamatin. Karena kan untuk penderita jantung itu harus operasi dan membutuhkan biaya yang banyak. Jadi saya masih ngerasa kurang. Kenapa saya nggak usaha lebih banyak? Berarti ketika meninggal usia berapa tadi? 20? Pas itu sayanya yang belum 20 tahun, adik saya 3,5 tahun. Masih kecil. Jadi yang pertama, saya mau nyampaikan begini. Ada 3 karakter masalah. Ini yang pertama, setiap orang pasti punya masalah. Mau siapapun, mau orang kaya, orang miskin, mau orang Islam, non-Muslim, itu pasti punya masalah. Laki, perempuan, sama, semua pasti punya masalah. Yang pertama saya mau menyampaikan, ya, ke teman-teman semua bahwa yang namanya masalah itu pasti ada. Bahkan sebenarnya kita itu hidup berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain loh. Jadi di awal saya mau menyampaikan begini, jangan pernah alergi sama yang namanya masalah. Itu udah pasti kita alami. Apapun masalahnya dan berapapun usia kita. Bahkan seringkali, solusi dari sebuah masalah itu bisa memicu masalah yang lain. Poinnya gini, kalaupun hari ini masalah kita sudah selesai, siap-siap, nanti kita pasti akan punya masalah lagi. Analoginya begini, ada yang kuliah nggak di sini? Ada. Mahasiswa-mahasiswi itu punya masalah nggak? Masalah di perkuliahannya. Masalahnya apa aja? Nggak lulus, ya. Kamu udah semester berapa, Sarah? 12. Masya Allah. Ya, lagi pula sayang masuknya susah ya. Masa cepat-cepat keluar. Zara pengen lebih banyak belajar lagi di kampus itu berarti, ya. Nggak lulus, apalagi masalah-masalah mahasiswa di perkuliahannya. Nilai UKT-nya kenapa? Oh, biaya, ya betul, harus bayar biaya UKT. Apalagi? Masalahnya apa? Suka disuruh ngerjain tugas nggak? Nah, itu masalah bukan? Siapa yang sudah sampai skripsi? Skripsi masalah bukan? Ngajuin judul ditolak mulu, ya. Diajak konsultasi, dosennya nggak mau mulu, nggak bisa mulu, itu masalah. Solusi atas masalah mahasiswa di perkuliahan itu apa? Supaya dia nggak mengalami masalah-masalah itu lagi, solusinya apa? Supaya mahasiswa nggak lagi mengalami masalah-masalah yang tadi, bayar biaya UKT, skripsi, ujian, lulus jadi solusi bukan?
Tapi pertanyaan saya, ketika dia lulus, ada masalah baru nggak yang muncul? Dia statusnya aja udah berubah langsung, tuh jadi masalah tuh. Perubahan status aja jadi masalah. Yang darinya, yang semulanya mahasiswa menjadi fresh graduate. Fresh graduate masalah bukan? Itu kan sebenarnya kata halus dari pengangguran kan? Iya. Iya. Kita seneng-seneng nih siang, ya wisuda. Itu malamnya langsung kepikiran tuh. Wah, mulai besok, oh ini ada beban buat kerja nih. Solusi dari permasalahan ini apa? Dapat kerja. Pertanyaan saya, ketika sudah dapat kerja, masalah selesai nggak? Muncul masalah baru yang lain. Apa masalahnya? Hah? Apa ya? Masalah dapat kerja apa? Iya apa misalnya? Kerjaannya numpuk, ya. Dimarahin sama atasan di luar sana ya. Kalau di sini mah enggak kan? Enggak kan? Ya. Iya kadang-kadang ada masalah sama teman kerjanya, betul? Kadang-kadang temennya ngomong sesuatu yang nyakitin hati, betul nggak? Itu masalah bukan? Jadi teman-teman sekalian, pertama saya mau menyampaikan, ya. Pertama saya mau menyampaikan ke teman-teman semua bahwa yang namanya masalah itu pasti ada. Bahkan sebenarnya kita itu hidup berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain loh. Jadi di awal saya mau menyampaikan begini, jangan pernah alergi sama yang namanya masalah. Itu udah pasti kita alami. Apapun masalahnya dan berapapun usia kita. Bahkan seringkali, nih, solusi dari sebuah masalah itu bisa memicu masalah yang lain. Poinnya gini, kalaupun hari ini masalah kita sudah selesai, siap-siap, nanti kita pasti akan punya masalah lagi. Analoginya begini, ada yang kuliah nggak di sini? Ada. Mahasiswa-mahasiswi itu punya masalah nggak? Masalah di perkuliahannya. Masalahnya apa aja? Nggak lulus, ya. Kamu udah semester berapa, Zara? 12. Oh, 12. Masya Allah. Ya, lagi pula sayang masuknya susah ya. Masa cepat-cepat keluar. Zara pengen lebih banyak belajar lagi di kampus itu berarti, ya. Nggak lulus, apalagi masalah-masalah mahasiswa di perkuliahannya. Nilai UKT-nya kenapa? Oh, biaya, ya betul, harus bayar biaya UKT. Apalagi? Masalahnya apa? Suka disuruh ngerjain tugas nggak? Itu masalah bukan? Siapa yang sudah sampai skripsi? Skripsi masalah bukan? Ngajuin judul ditolak mulu, ya. Diajak konsultasi, dosennya nggak mau mulu, nggak bisa mulu. Itu masalah. Solusi atas masalah mahasiswa di perkuliahan itu apa? Supaya dia nggak mengalami masalah-masalah itu lagi, solusinya apa? Hah? Supaya mahasiswa nggak lagi mengalami masalah-masalah yang tadi, bayar BUKT, skripsi, ujian, lulus. Lulus jadi solusi bukan? Tapi pertanyaan saya, ketika dia lulus, ada masalah baru nggak yang muncul? Dia statusnya aja udah berubah langsung, tuh jadi masalah tuh. Perubahan status aja jadi masalah. Yang darinya, yang semulanya mahasiswa menjadi fresh graduate. Fresh graduate masalah bukan? Itu kan sebenarnya kata halus dari pengangguran kan? Iya. Iya. Kita seneng-seneng nih siang, ya wisuda. Itu malamnya langsung kepikiran tuh. Wah, mulai besok, oh ini ada beban buat kerja nih. Solusi dari permasalahan ini apa? Dapat kerja. Pertanyaan saya, ketika sudah dapat kerja, masalah selesai nggak? Muncul masalah baru yang lain. Apa masalahnya? Hah? Apa ya? Masalah dapat kerja apa? Iya apa misalnya? Kerjaannya numpuk, ya. Dimarahin sama atasan di luar sana ya. Kalau di sini mah enggak kan? Iya kadang-kadang ada masalah sama teman kerjanya, betul? Kadang-kadang temennya ngomong sesuatu yang nyakitin hati, betul nggak? Itu masalah bukan? Oke, misalnya teman-teman udah bosen deh, nggak mau kerja lagi ya. Saya udah bosen menghadapi masalah-masalah di dalam pekerjaan. Saya mau jadi pengusaha. Selesai nggak masalah-masalah di pekerjaan tadi? Selesai.
Tapi apakah masalah dalam hidupnya selesai? Ada lagi yang baru. Buat produk nggak jadi-jadi, launching nggak laku, harus pikirin karyawan, gaji karyawan. Ketika mau lebaran bukannya seneng malah pusing. Ini kalau mau lebaran seneng nggak? Seneng kan? Dapat THR. Tapi pengusaha, nah itu pusing itu. Saya ngalamin soalnya. Iya Pak Modi ya? Pusing. Aduh gimana nih, karyawan ada sekian. Berapa ya MKI total? 110-an. Tuh berapa tuh THR-nya? Anggaplah dia udah jadi pengusaha, terus dia udah, saya mau pensiun gitu. Dia udah nggak perlu lagi kan mikirin karyawan kan. Tapi ketika pensiun ada masalah lagi nggak? Pengen kerja, kadang-kadang gitu masalahnya tuh. Dia pengen gerak lagi, pengen beraktivitas lagi. Jadi teman-teman sekalian, masalah akan terus ada. Jadi gini, di awal kita harus menyadari hal itu dulu gitu. Yang namanya masalah itu pasti ada. Ya. Orang yang bahagia itu bukannya nggak punya masalah. Karena nggak mungkin manusia hidup tanpa masalah. Orang bahagia adalah mereka yang bisa berdamai dengan masalah. Masalahnya hadir, tapi dia tetap bahagia. Makanya begini, mana yang lebih teman-teman setuju? Menyelesaikan masalah untuk bahagia atau menyelesaikan masalah dengan bahagia? Nah kalau bisa kita sampai di level itu, menyelesaikan masalah dengan bahagia. Karena kalau menyelesaikan masalah untuk bahagia, ya kita nggak akan bahagia-bahagia gitu. Karena masalah akan tetap ada. Tapi kalau menyelesaikan masalah dengan bahagia, masalah belum selesai aja udah bahagia. Emang bisa ya kayak begitu ya? Bisa. Jadi ini salah satu rumus supaya kita mau cepat bahagia atas masalah yang kita hadapi adalah pokoknya itu buat Allah gitu. Kalau sesuatu itu kita persembahkan buat Allah, semuanya akan jadi ringan. Pegang kata-kata saya. Jadi di antara sekian banyak hiburan apa ya kan, saudara, teman-teman itu pada menghibur kan. Tapi saat itu ya Allah, mudah-mudahan dengan masalah ini ya Allah. Berikutnya, supaya kita bisa berdamai dengan masalah, kita harus kenal dulu sama masalah. Jadi karena nggak bisa kita berdamai kalau kita nggak paham, nggak tahu masalah itu apa. Jadi ternyata teman-teman sekalian, masalah itu bisa kita definisikan dari secara bahasa dan secara makna. Kalau secara bahasa, sebenarnya masalah itu ada yang bisa nebak nggak? Masalah itu berasal dari bahasa apa? Kan itu kan serapan dari bahasa asing tuh masalah. Tahu nggak serapan dari bahasa apa? Masalah. Nah ternyata secara bahasa masalah itu berasal dari kata mas'alatun. Bahasa apa tuh berarti? Bahasa Arab. Jauh bahasa Arab ya tahu. Mas'alatun. Karena kan ujungnya adalah tak marbutoh, mas'alatun. Kalau diwakafkan berarti bacanya mas'alah. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi masalah. Dan ternyata ini rahasianya. Mas'alatun satu akar kata dengan su'alun. Su'alun. Kalau diwakafkan bacanya gimana? Su'alun. Kalau diwakafkan bacanya apa? Su'al. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi soal. Su'al jadi soal. Soal artinya apa? Pertanyaan. Jadi teman-teman sekalian, ternyata masalah itu nggak lebih dari pertanyaan Allah buat kita. Dan pertanyaan nggak sanggup kita jawab kalau kita nggak punya ilmunya. Apa yang membuat seseorang ketika dikasih pertanyaan nggak bisa jawab? Karena, dan ingat, manusia aja kalau ngasih pertanyaan itu sesuai nggak dengan kemampuan seseorang. Contoh, ada guru SMA ngasih ujian ke muridnya, dikasih soal selevel SMA atau lebih dari itu. Pernah nggak anak SD dikasih soal SMA?
di ujiannya? Nggak pernah. Manusia aja kalau ngasih pertanyaan, ngasih soal, ngasih masalah, pasti sesuai kemampuan, sesuai level dan kemampuan siswa. Apalagi Allah. Jadi kalau teman-teman merasa pertanyaannya selevel SMA, berarti level kita di hadapan Allah itu sudah SMA. Dan semakin besar masalah, itu ternyata gini loh rahasianya loh. Semakin besar masalah, maka nilai kebahagiaannya itu semakin besar. Jadi sekali lagi, ternyata masalah adalah pertanyaan. Itu cuma pertanyaan dari Allah. Makanya kita perlu ilmu untuk menjawabnya. Yang menentukan nilai pertanyaannya atau jawaban dari pertanyaan kita. Misalnya nih, kita ujian. Yang menentukan nilai kita berapa, pertanyaannya atau jawaban dari pertanyaan apa? Atau jawaban dari pertanyaan yang kita jawab. Dari jawaban. Makanya sebenarnya kita cukup siapin jawaban kepada Allah. Jadi masalah adalah pertanyaan dari Allah yang harus kita jawab, yang mana pertanyaan itu pasti sudah sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan-jangan begini, jangan-jangan di mata Allah level teman-teman tuh udah tinggi, makanya Allah nggak mau ngasih ujian-ujian pertanyaan-pertanyaan yang sepele. Jangan-jangan Allah pengen ngasih pahala yang besar, makanya Allah nggak pengen ngasih masalah-masalah yang kecil. Nah maka teman-teman sekalian, jangan-jangan gitu Allah ngasih kita masalah yang menurut kita besar, karena memang level kita udah tinggi di mata Allah, dan Allah pengen kita dapat pahala yang besar dari situ. Ya, itu yang ke satu secara bahasa. Kalau secara istilah, ya, masalah itu adalah gap, perbedaan antara keinginan dengan kenyataan. Kenapa punya hutang kita sebut sebagai masalah? Karena kenyataan kita adalah punya hutang, sementara keinginan kita hidupnya bebas hutang. Paham nggak? Kenapa ditinggal oleh orang-orang yang kita sayang? Itu jadi masalah buat kita, karena kenyataannya adalah kita sudah berpisah dengan mereka, tapi kita punya keinginan masih ingin terus bersama mereka. Jadi teman-teman, memaknai masalah secara istilah ini penting supaya kita tahu solusi dari masalah itu apa. Kita harus tahu dulu masalah kita apa, kenyataan kita pada hari ini apa, dan keinginan kita tuh apa. Kalau kita udah tahu kita sekarang ada di mana dan mau ke mana, baru kita bisa cari cara untuk mencapai ke tempat itu. Tapi kalau teman-teman keinginannya nggak tahu, kadang-kadang ada loh orang loh. Misalnya saya punya utang, terus masalahnya di mana? Ya saya punya utang, iya masalahnya di mana? Masalahnya adalah karena saya punya hutang, tapi yang saya pengen adalah nggak punya hutang. Tapi ada nggak orang yang punya hutang biasa aja, nggak menjadikan itu masalah? Karena memang dia nggak pengen hidup tanpa hutang. Malah saya punya loh, saya punya teman. Malah mereka tuh merasa bisnis yang bagus itu adalah kalau kita hutangnya tuh semakin banyak. Ada loh. Dan kadang hutang itu jadi gengsi. Semakin besar hutangnya, dia merasa bisnisnya semakin bagus. Ada loh orang kayak begini. Jadi buat dia punya hutang tuh masalah bukan? Bukan. Nah, makna yang kedua begini. Makna yang pertama, kita perlu memahami ya, makna masalah adalah apa secara istilah, supaya kita bisa tahu untuk mencapai apa yang kita inginkan itu caranya gimana. Dan yang kedua, sebenarnya ada cara yang lebih gampang supaya kita cepat menyembuhkan luka. Kan gini ya. Ini misal mana? Ini kenyataan nih. Dibalik. Ini keinginan yang tinggi. Ini kenyataan. Gap di antara ini namanya masalah. Supaya ini sejajar, kan caranya dua. Kenyataan dijadiin keinginan, ya keinginan kita dijadiin kenyataan, atau kita turunin keinginan kita. Paham nggak maksudnya? Paham maksudnya? Ya. Cara untuk supaya kita sampai kepada keinginan adalah caranya dua.
Yang pertama, kita wujudkan keinginan kita atau kita turunin keinginan kita. Ekspektasinya diturunin. Saya pernah praktekin begini. Saya ketika naik pesawat, pernah dulu bolak-balik, ya karena ada bikin program training, naik Lion lagi. Cara saya supaya nggak terluka oleh Lion yang sering, jangan jatuhnya dong, sering telat, ya. Karena Lion sering telat, ya, makanya saya lakukan, saya turunin ekspektasi saya, dan itu akhirnya ngebuat kita kecewa. Saya udah di pikiran saya begini, naik Lion paling telat 2 jam, diumumin sama maskapainya, kita mengalami delay selama 1 jam. Saya bersyukur. Tapi ada nggak orang yang ketika diumumin delay 1 jam, dia kesel? Gimana? Karena ekspektasi dia tinggi, on time. Maka salah satu trik supaya kita lebih sabar terhadap musibah, turunkan ekspektasi kita. Seperti yang dialami ada beberapa ulama, ketika mereka dilempar kotoran, mereka turunkan ekspektasi mereka. Cakep caranya begini. Jadi ketika ada yang lemparin kotoran, kalau secara umum orang marah nggak dilempari kotoran? Marah. Tapi dia bilang begini, justru saya bersyukur wajah yang lebih layak terbakar api neraka diganti sama Allah dengan lemparan kotoran di dunia. Itu menurunkan ekspektasi. Oh iya, saya kan masih punya ibu, orang tuanya nggak ada, saya masih punya adik. Orang tuanya nggak ada, adiknya nggak ada, saya masih punya sahabat. Padahal mudah bagi Allah menghilangkan semuanya. Bisa dipahami nggak maksud dari menurunkan ekspektasi? Kalaupun semuanya nggak ada, masih punya Allah. Itu lebih menenangkan itu. Nah, salah satu tips lagi untuk menurunkan ekspektasi, kita harus tahu masalah-masalah orang di luar sana. Karena kadang-kadang begini, masalah besar jadi terasa lebih ringan kalau kita tahu di luar sana ada orang yang masalahnya lebih besar dari kita. Misalnya nih, teman-teman ujian di kampus dapat nilai 5, sedih nggak? Sedih nggak? Sedih. Teman baiknya nilainya 3. Rasa sedihnya berkurang nggak seketika? Padahal nilai teman-teman tetap atau naik? Tetap. Kok bisa nilainya tetap 5, nggak berubah, nggak nambah, tapi sedihnya berkurang ketika tahu temennya, sahabatnya nilai lebih kecil. Saya juga gitu dulu. Saya kan punya utang sekitar 3 miliaran dulu ya. Saya ikut kelas bisnis. Ternyata di situ orang-orang pada punya utang semua. Ketika saya ngobrol sama mereka, utangnya berapa? Ada yang bilang 5M. Itu seketika 3M terasa lebih ringan tuh. Ada lagi yang 10M. Ya alhamdulillah, saya cuma 3M. Padahal sebelumnya, innalillah, saya punya utang 3M. Tapi setelah tahu ada masalah orang yang lebih berat, akhirnya saya merasa alhamdulillah cuma 3M. Padahal sebelumnya, innalillah, hutang saya sampai 3M. Tapi ketika tahu ada yang hutang 5M, 10M, belasan M, saya langsung merasa alhamdulillah hutang saya cuma 3M, nggak 5M kayak mereka. Nah, maka perlu teman-teman coba deh untuk, ini salah satu tips yang mudah untuk menurunkan kesedihan, untuk menyembuhkan luka. Coba pergi keluar. Di luar sana banyak orang yang nggak seberuntung kita, tapi syukurnya lebih besar dari kita. Ada nggak di luar sana orang yang kita masih punya ibu, kita masih punya ayah, tapi ada nggak di luar sana yang udah nggak punya dua-duanya? Ada, banyak. Nih, saya screenshot beberapa curhatan orang. Ini saya dapat dari aplikasi X. Ini kisah nyata nih. Ada yang bilang begini, adik bungsuku meninggal Desember 2015. Adiknya yang paling kecil. Buyutku meninggal 40 hari setelah adik. Nenekku meninggal 2016, setahun setelah adiknya. Kakeknya meninggal 1 tahun kemudian. Bapaknya meninggal di tahun yang sama. Adiknya meninggal lagi di Januari 2019. 2021 kehilangan uang sampai 30 juta. 2022 kredit hutang sampai sekarang.
2023 adiknya tinggal 1 dan hamil di luar nikah. Kira-kira masalah orang ini lebih berat nggak dari kita? Coba seketika masalahnya jadi terasa lebih ringan nggak? Makanya perlu kita main keluar. Makanya salah satu tips untuk lebih mudah bersyukur adalah bergaul atau kita melihat gitu orang-orang yang nggak seberuntung kita. Nyokap bokap pisah dari umur 2 tahun, ikut nyokap, habis itu diculik sama bokapnya umur 3-4 tahun, habis itu nggak pernah ketemu nyokap, 20 tahunan hidup di bokap, kesiksa digebukin mulu sama kakak-kakak yang beda mama, terus ketemu mama 2 bulan kemudian mama meninggal karena sakit, cuma 2 bulan ketemunya setelah dipisah sekian lama. Kira-kira masalah kita dengan masalah orang ini mana yang lebih berat? Masalah yang tadi kita tulis terasa lebih ringan nggak? Nih lagi, ibu saya meninggal pas umur 3 tahun, terus bapaknya duda selama 7 tahun, nikah sama janda anak 2, habis itu bapak nyusul emak di 2021, meninggal juga. Habis itu uang diambil hampir 50 juta padahal buat bertahan hidup. Terus mama tiri ninggalin dia sama abangnya dan masih minta warisan. Oh, di luar sana banyak loh. Ada yang masih 20 tahunan menderita kanker. Maka kadang-kadang begini, coba deh, masih bisa ada yang kita syukuri dalam hidup kita. Emang sih mama udah nggak ada, tapi alhamdulillah aku sehat. Di luar sana banyak orang seusiaku untuk kena kanker. Akan masih ada yang bisa kita syukuri. Ya, saudara saya yang saya sayang banget, yang saya dekat banget sama dia meninggal, tapi alhamdulillah saya masih punya orang tua. Orang tua saya jahat, bapak saya jahat, tapi alhamdulillah masih ada gitu. Barangkali suatu saat sadar, ya, dan fokus ke, tapi nggak apa-apa, mama saya baik. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi kalau kita sudah paham bahwa masalah ternyata adalah bisa terasa ringan dengan kita menurunkan ekspektasi, maka lakukan. Insya Allah deh, kalau kita meyakini hal ini, 7 keyakinan ini kita tanamkan ke dalam diri, maka insya Allah kita akan bisa berdamai dengan masalah. Catat, resapi, install dalam diri. Keyakinan yang pertama, pernah nggak dengar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Saya mengambil 2 keyakinan itu dari ayat ini. Kan ada nih ayatnya di dalam Quran surah Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah ketika mereka ditimpakan suatu musibah, mereka meyakini inna lillah, semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua untuk Allah. Jadi yang pertama, yakini deh bahwa semua milik Allah. Orang tua kita milik siapa? Milik Allah. Punya kita bukan? Kalau sesuatu yang bukan milik kita, bisa nggak sih kita pegang terus selama-lamanya? Nggak bisa. Suatu saat pasti akan diminta, diambil oleh yang punya. Misal handphone, ya, handphone saya titipin ke Zahra. Zahra, saya sebentar keluar ya, nitip ya. Saya titipin ke Zahra. Beberapa menit kemudian saya balik lagi. Zahra, saya ambil ya handphone saya. Apa yang Zahra harus lakukan? Ngasih, karena titipan. Gimana kalau misalnya ketika saya minta Zahra nolak? Jangan, ini punya saya pak. Ngaku-ngaku, ini milik saya. Saya udah terlanjur suka sama ini, saya udah nyaman, saya udah bahagia dengan punya ini. Kira-kira penilaian teman-teman kalau Zahra kayak begitu gimana? Kalau Zahra kayak begitu, nolak, dia akuin ini punya saya, ini milik saya,
Saya udah terlanjur suka sama ini, saya terlanjur bahagia hidup dengan ini. Gimana penilaiannya? Zahra orang yang kayak gimana? Kalau begitu responnya? Hah? Yang apa? Serakah, nyebelin. Ya. Tapi pertanyaan saya begini, kita pernah begitu nggak sama Allah? Ketika sesuatu milik Allah nih, Allah ambil, ya, tapi kita nggak terima. Ya Allah, aku udah nyaman dengan ini, ya Allah. Nah, maka supaya kita bisa berdamai dengan masalah, yakini hal ini, bahwa semua milik Allah kok. Ibu kita milik Allah, ayah kita milik Allah, harta kita milik Allah, kesehatan kita milik Allah, bahkan nyawa kita milik Allah. Dan Allah bebas mengambil kapanpun kepunyaan Allah itu, ya terserah Allah. Dan kalau itu udah diambil, maka kita harus terima. Makanya jangan pernah merasa memiliki, selalulah merasa dititipi. Yang membuat kita kehilangan ketika kita merasa memiliki, bukan dititipi. Yang kedua, semua untuk Allah. Kalau semua buat Allah, itu pasti ringan. Saya mau tanya lagi, teman-teman rela nggak kerja keras buat bahagian orang tua? Betul. Misalnya harus sampai nggak tidur supaya orang tua bisa bahagia, rela nggak? Rela, bener. Rela nggak sampai sakit-sakit kerja buat orang tua? Pertanyaan saya, yang lebih layak mendapatkan pengorbanan itu orang tua atau Allah? Allah. Kalau buat orang tua aja kita rela, masa buat Allah kita nggak rela? Ya Allah, nggak apa-apa, masalah ini hadir dalam hidup hamba. Yang penting engkau nggak pernah ninggalin hamba, itu udah cukup ya Allah. Gitu. Ya Allah, nggak apa-apa, orang yang hamba sayang engkau panggil. Tapi ya Allah, ganti kesabaran hamba dengan surgamu ya Allah. Jadi kalau buat Allah itu lebih ringan. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, uang hamba diambil oleh orang, hamba ditipu sekian juta ya Allah, asalkan engkau ridho, maka hamba rela ya Allah. Gitu. Lebih menenangkan nggak kalau semua kita persembahkan buat Allah? Ya Allah, nggak apa-apa, saudara yang paling hamba dekat sama dia engkau ambil, asalkan ya Allah kelak di surga pertemukan hamba lagi dengan dia ya Allah. Gitu. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, hamba punya banyak masalah dalam hidup hamba, asalkan dosa-dosa hamba kau ampuni ya Allah. Rela nggak dapat masalah besar tapi dosa kita diampuni sama Allah? Rela nggak? Rela nggak? Rela nggak orang yang disayang dipanggil sama Allah tapi Allah ganti dengan surga? Buat Allah, bilang begitu kepada Allah, di hati itu bilang begitu, ya Allah, hamba ridho ya Allah. Masalah-masalah hidup hamba alami, hamba mampu sabar insya Allah ya Allah, asalkan ganti dengan pahala yang berlimpah. Karena ternyata menurut para ulama ada amalan yang kelak ketika ditimbang di yaumil mizan, yakin gak nanti kita ditimbang nih? Yakin. Saking beratnya pahala amalan ini, sampai-sampai tuh timbangan amal kebaikan itu nggak, seakan-akan tuh nggak kuat buat menopangnya, saking beratnya. Apa amalan itu? Sabar dari musibah. Yang ketiga, ujian tanda sayang. Jadi gini, coba deh mindsetnya tuh digeser. Kalau lagi punya masalah, coba bilang dalam hati, mungkin ini tanda cintanya Allah buat saya. Karena salah satu tanda cinta adalah diuji loh. Seorang guru yang cinta sama muridnya, dia pengen banget muridnya belajar lagi, bisa naik ke level yang lebih tinggi. Maka yang dilakukan guru ini apa? Ngasih ujian. Karena kalau nggak ada ujian, murid-muridnya mau belajar lagi nggak? Ngulang-ulang pelajaran lagi nggak? Enggak. Kalau nggak ada ujian, bisa nggak muridnya itu naik kelas, naik level?
Nggak bisa. Maka tanda cinta guru kepada muridnya adalah dengan memberikan ujian. Walaupun seringkali dari sudut pandang murid itu bukan tanda cinta. Iya nggak? Teman-teman kalau mau ujian, pikirannya gimana? Ribet nggak? Oh ribet, harus belajar. Kadang sekian semester dipelajari. Tapi kita sering itu nggak sih sama Allah? Ya Allah ribet banget, hidup lagi enak-enak diuji. Hidup lagi enak, lagi nikmat, dikasih masalah. Padahal itu tanda sayangnya Allah ke kita. Jadi sekarang, mulai sekarang masalah-masalah yang ditulis digeser tuh. Yang tadinya itu beban jadi tanda cinta, tanda sayang. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini loh. Seringkali masalah itu adalah rangkaian pengabulan doa. Contoh gini. Saya dulu awal-awal berbisnis berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikan hamba pengusaha yang sukses ya Allah. Rasanya enak punya omset sekian miliar gitu. Yang terjadi saya malah terlilit hutang miliaran. Itu masalah bukan? Terlilit hutang miliaran masalah bukan? Salah. Tetapi ternyata itu rangkaian pengabulan doa dari Allah buat saya. Karena dengan punya hutang ini, otak saya jadi dipaksa cari strategi gimana caranya bayar hutang. Pertanyaan saya, kalau saya bisa melunasi hutang yang miliaran, berarti saya punya kemampuan menghasilkan miliaran juga. Jadi sebenarnya Allah tuh ngabulin doa saya, tapi lewat sini dulu nih, lewat jalur kena utang dulu. Maka coba deh yakini deh, teman-teman pernah doa apa? Misal, pernah nggak doa begini? Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga ya Allah. Pernah nggak? Jangan-jangan Allah pengen ngabulin, tapi pakai jalur masalah dulu. Karena sabar dari musibah itu pahalanya luar biasa. Bahkan nanti di surga itu orang-orang yang ketika di dunia banyak masalah, banyak musibah dan dia sabar, dia nanti akan disapa sama malaikat di surga. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera untuk kalian atas kesabaran kalian di dunia. Teman-teman pernah nggak berdoa, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah dosa hamba banyak? Pernah nggak? Jangan-jangan masalah-masalah kita hari ini adalah pengabulan doa Allah yang minta pengabulan doa dari Allah buat kita yang minta diampuni dosanya. Nurul kan pernah minta nih supaya aku ampuni. Nih, cara aku mengampuni dosa Nurul adalah dengan memberikan musibah, masalah dalam hidup. Pernah nggak berdoa dihindarkan dari neraka? Pernah nggak? Bener pernah. Jangan-jangan masalah yang ditulis hari ini adalah cara Allah mengabulkan doa kita. Andin, engkau kan pernah ya berdoa supaya terhindar dari neraka. Caranya adalah ini, dengan memberikan kamu masalah ketika di dunia. Dan teman-teman sekalian, itu betul loh. Saya berdoa jadi pengusaha sukses, omset miliaran, alhamdulillah terkabul. Walaupun melalui jalur utang dulu. Kalau dulu nggak punya utang miliaran, belum tentu. Coba mulai merasa bisa berdamai belum dengan masalah? Allah Maha Tahu, Maha Adil. Yakin nggak Allah Maha Tahu? Yakin nggak kalau Allah tuh sayang banget sama kita? Buktinya apa? Lebih sayang Allah ke kita atau lebih sayang orang tua kita ke kita? Sebenarnya begini, orang tua kita sayang nggak sama kita? Kita diurusin nggak? Tapi pernah nggak ada momen-momen kita ditinggalin sama orang tua kita? Pas lagi ngapain? Hah? Pas tidur. Pas lagi ngapain lagi? Hah? Sekolah. Ngapain lagi? Orang tua ninggalin kita, pernah nggak? Mereka lagi mandi, belanja ke pasar, lagi masak, kita ditinggal. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak Allah ninggalin kita sedetik aja sehari? Kalau Allah ninggalin kita, ini nggak mungkin nih jantung bisa terus berdetak. Jantung ini Allah yang jagain bukan? Apa teman-teman yang jagain sendiri?
Coba deh, jantung berdetak, ya. Itu teman-teman bukan yang ngatur. Bukan. Teman-teman bisa napas. Bayangin loh, Allah nggak pernah ninggalin kita sedetik pun dalam sehari. Allah mah tahu kok mana yang terbaik buat kita. Dan jangan pernah jadi hamba yang sok tahu. Jangan pernah menjadi hamba yang merasa lebih tahu dari Allah. Ya Allah, kayaknya yang bagus itu orang tua hamba bersama hamba terus deh sampai kapanpun. Belum tentu. Tapi satu yang perlu teman-teman yakin, Allah tuh sayang banget sama kita dan selalu mengharapkan kebaikan buat kita. Jadi kalaupun ada sesuatu yang Allah ambil dalam diri kita, yakin itu adalah karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Saya misalnya nih, ibu saya sakit. Ibu saya lagi sakit. Itu masalah buat saya. Nah, itu salah satu masalah dalam hidup saya adalah ibu saya sakit. Ibu saya ada hipertensi, ada diabetes, kolesterol juga. Oh, sedih saya. Dan ini terus terang sama teman-teman nih, ini belum pernah saya sampaikan ya di forum-forum yang lain. Salah satu ketakutan terbesar saya dalam hidup adalah kehilangan orang tua saya. Itu ketakutan, kekhawatiran terbesar. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa berdamai dengan itu. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah merasa menganggap itu yang terbaik buat saya dan orang tua saya. Terbaiknya di mana, Pak? Terbaiknya di mana, Coach? Kok orang tua sakit malah terbaik? Justru karena orang tua saya sakit, saya jadi punya lebih banyak alasan supaya berbakti kepada mereka, membersamai sisa-sisa hidup mereka. Jadi kadang-kadang masalah itu memang lebih baik itu terjadi dibandingkan tidak. Kenapa Allah ambil ya adik saya, dan saya waktu itu tetap menanamkan keyakinan dalam hati ini yang terbaik menurut Allah. Karena dengan hal itu saya bisa sadar bahwa saya gagal, saya merasa gagal jadi seorang kakak. Maka sejak saat itu saya bertekad gak mau gagal menjadi seorang anak. Dan itu terbaik gak buat saya. Kalau kita pakai sudut pandang yang positif, berarti dicabutnya nyawa adik saya terbaik gak buat saya? Bisa jadi iya. Kenapa? Karena sejak saat itu saya bertekad, oke, saya gagal menjadi seorang kakak, tapi saya gak boleh gagal menjadi seorang anak. Maka saya langsung lampiaskan hal itu ke orang tua saya. Saya berbuat yang terbaik, saya berjuang buat mereka. Bisa dipahami gak? Allah juga maha adil. Allah maha adil, gak mungkin zalim. Misal dikasih tugas khusus nih sama Pak Modi, ada rasa GR nggak? Ada rasa bangga nggak? Dipercaya sama Pak Modi melakukan tugas khusus. Coba nih timnya Pak Modi mana nih? Zahra misal dikasih tugas khusus, Pak Modi bilang, Zahra, kamu saya kasih tugas khusus karena saya percaya kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Ada rasa bangga nggak? Bangga. Maka seharusnya kita juga hadirkan rasa bangga itu kepada Allah. Kata Allah kan begini, wahai hambaku, masalah ini aku timpakan kepada dirimu karena aku maha tahu. Yang mampu tuh engkau, yang lain belum. Yang lain belum mampu. Harusnya ada rasa bangga nggak? Nah sesekali coba deh hadirkan rasa itu. Iya Allah udah percayain saya nih dapetin masalah ini gitu. Bukan nantang ya, itu beda loh. Jangan, itu bukan nantang ya. Karena ini ayat ini berlaku sampai kapan? Sampai kapan? Sampai selamanya. Jadi kita mampu. Yang lain belum tentu. Makanya kita yang dikasih, bukan yang lain. Terakhir, satu kesulitan berlimpah kemudahan. Ini dari ayat ini nih. Ini satu ayat ini aja. Ini seharusnya membuat kita bisa berdamai dengan masalah. Ini yang saya bedakan warnanya nih. Al-usr yusra. Al-usr yusra. Kenapa ketika Allah menyebut kata usron, Allah gunakan alif lam, tetapi yusron nggak pakai.
Kan usron itu artinya kesulitan, yusron kemudahan. Kenapa ketika menyebut usron itu pakai alif lam, jadi al-usri. Tapi ketika yusron nggak pakai alif lam, sehingga bacanya langsung yusro. Ternyata begini, di dalam bahasa Arab alif lam itu bermakna satu dan spesifik. Misal kalau pena bahasa Arabnya apa? Wih, masya Allah, anak pengajian semua nih Modi. Pena bahasa Arabnya apa? Qalamun. Qalamun tuh pena yang mana aja. Tapi kalau sudah pakai alif lam, al-qalamu itu udah menunjuk ke satu pena. Al-qalamu, oh berarti pulpen yang itu, pena yang itu. Tapi kalau nggak pakai alif lam bermakna banyak, bahkan tak terbatas. Jadi seakan-akan Allah pengen bilang gini tuh ke kita, wahai hamba-hambaku, sungguh bersama satu kesulitan terdapat begitu banyak kemudahan. Kesulitannya cuma satu, tapi kemudahan yang Allah berikan banyak. Saya pernah ketika pergi keluar kota, bawa mobil, kunci mobilnya ketinggalan di dalam dan kekunci. Itu kesulitan bukan? Itu masalah bukan? Saya nggak bisa masuk. Keluarga saya di luar semua lagi, nggak ada satupun yang ada di dalam. Itu satu kesulitan. Tapi Allah berikan kemudahan begitu banyak. Kemudahannya apa aja? Yang pertama, alhamdulillah handphone saya nggak ikut-ikutan ketinggalan di dalam. Itu saya bawa, untung saya kantongin. Itu satu kemudahan buat saya. Kenapa? Karena dengan handphone itu saya bisa nyari berbagai macam solusi. Kemudahan yang kedua, tiba-tiba saya disamperin sama tukang parkir. Tukang parkirnya bilang, kenapa Pak? Kekunci Pak dari dalam, saya nggak bisa buka mobil saya. Kata tukang parkirnya nih, gampang Pak, panggil aja tukang kunci. Itu kemudahan yang kedua. Yang ketiga, saya langsung browsing. Bukan tukang ngetiknya, itu ngetiknya ahli kunci terdekat. Ketika buka, alhamdulillah langsung dapat tuh, ratingnya bagus. Saya telepon, langsung diangkat. Dan bagi saya, ketika dia telepon langsung diangkat, itu juga bagian dari kemudahan. Udah berapa tuh kemudahannya? Saya telepon, langsung nyambung, kemudahan bukan? Bisa nggak? Di saat itu, Allah bikin orang ini sibuk sehingga nggak ngangkat telepon saya, bisa nggak? Tapi Allah buat, Allah takdirkan orang ini ngangkat telepon saya. Saya telepon, saya punya masalah begini, bisa nggak Pak? Oh bisa, sejam lagi saya ke sana. Buat saya itu kemudahan. Coba kalau di saat itu dia lagi pulang kampung misalnya, wah Pak saya lusa baru pulang Pak, gimana? Susah saya. Lalu singkat cerita dia datang, itu udah kemudahan kesekian tuh, dan dalam waktu 15 menit bisa kebuka. Alhamdulillah saya bisa masuk lagi ke dalam mobil. Lihat, ketika Allah takdirkan satu kesulitan, di saat yang bersamaan sudah menunggu banyak kemudahan. Maka dalam masalah yang kita hadapi, insya Allah juga demikian. Oke, orang yang kita sayang Allah panggil. Bisa jadi Allah sudah menyiapkan orang-orang lain yang sayang dan tulus juga kepada kita. Uang kita ditipu sama orang, barangkali Allah sedang menyiapkan balasan yang lebih baik, uang yang lebih banyak mungkin. Setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, Allah sudah pasti menyertakan banyak kemudahan. Bahkan saking banyaknya, jumlahnya bisa tidak terbatas. 3 seni menghadapi masalah. Yang pertama, fokus dengan apa yang ada di dalam kendali kita. Singkatnya begini, kalau kita lagi kena masalah, mengalami sebuah kejadian yang kita nggak suka, maka fokus dengan apa yang ada di dalam kendali kita. Dan salah satu hal penting yang bisa kendalikan adalah pemaknaan terhadap masalah yang kita hadapi. Coba lakukan itu. Jadi kita maknai masalah yang kita hadapi. Kayak contoh misalnya, orang tua dipanggil tuh, sama Allah. Nah kita coba maknai, ya Allah, mungkin ini adalah cara hamba untuk bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dan ampunan dosa yang besar. Dimaknai gitu. Uang diambil orang misalnya, ya Allah, mungkin selama ini secara nggak sengaja
Ada harta-harta yang gak kau ridhoi ya Allah, gak apa-apa itu diambil ya Allah. Yang penting mulai hari ini, mulai saat ini, harta hamba bersih di hadapanmu ya Allah. Gitu. Coba bisa lagi gak kita memaknai masalah yang kita hadapi? Coba masalahnya apa aja tadi? Tuh kan saya lupa kan? Apa aja masalahnya ya? Disakiti sama temannya, disinggung, diomongin, digibahin sama temannya. Coba pemaknaannya gimana? Cara kita memaknai masalah itu gimana? Coba saya kasih contoh. Misal teman-teman kita ngibahin kita, ngomongin kita. Teman di luar sini ya, nggak di sini. Kalau di sini kan insya Allah bebas ya kan? Ya insya Allah kan. Misal teman kita di rumah gibahin kita, kita bilang ya Allah, mungkin ya Allah orang itu ya bisa jadi investasi buat saya di akhirat ya Allah. Karena orang yang zalim nanti pahalanya itu akan kita bisa ditransfer ke kita. Jadi ada enaknya nggak dizolimi sama orang? Ada. Nanti di akhirat itu jadi investasi buat kita. Pahala dia ntar ditransfer ke kita. Atau mungkin yang kedua, Allah pengen mengijabah doa-doa kita. Karena salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang dizolimi. Ketika digibahin sama temennya, angkat tangan. Bukan nyerah ya, angkat tangannya ke atas. Wah, lagi dizolimi nih, lagi digibahin nih, langsung angkat tangan. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, lancarkan rezeki hamba. Itu mustajab insyaallah. Orang yang dizolimi itu doa dia kepada Allah itu nggak ada sekat, langsung bisa mustajab insyaallah. Apalagi sih masalahnya bisa nggak dimaknai secara baik? Bisa semua insyaallah. Ya, itu yang pertama. Jadi dimaknai. Fokus yang kedua adalah fokus sama solusinya, jangan sama masalahnya, jangan sama kesedihannya. Ditinggal sama orang tua, fokus ke solusinya. Solusinya apa? Mendingan kita fokus amalan apa yang bisa kita lakukan supaya pahalanya nyampe ke orang tua kita. Mendingan fokus ke situ. Uang ditipu, diambil orang, fokus ke solusi. Gimana ya cara dapetin uang lebih banyak lagi? Bisa dipahami gak? Terakhir, fokus pada proses, nikmati prosesnya. Allah itu gak pernah ngelihat hasil, tapi ngelihat proses. Misal kita punya hutang, selama kita berikhtiar, kita bayar sedikit demi sedikit, kita cicil, Allah gak nilai hasilnya, Allah selalu nilai proses. Yang penting kita serius nyelesain masalah itu ya. Jadi yang membuat kita berdamai dengan masalah adalah ketika kita fokus sama prosesnya, nikmati prosesnya, jangan fokus ke masalahnya. Ya nikmati proses. Kayak saya misalnya, orang tua saya sakit, saya fokus kepada proses, saya nikmatin tuh. Saya setiap 3 bulan pergi sama ibu saya cek darah ke lab. Wah tuh saya nikmatin banget. Saya yang bawa mobil, orang tua saya di belakang, saya yang anterin, saya yang bayarin, saya yang nanya gimana hasilnya. Itu nikmat loh. Saya nikmatin. Saya coba cari-cari herbal alternatif. Saya beliin beliau daun kelor yang katanya bagus. Terus saya beliin herbal-herbal yang lain. Saya ingetin beliau, Bu, ingat ya Bu, jangan makan gula lagi, gula pasir. Itu nikmat. Nikmati saat-saat tersisa bersama orang tua kita. Itu saya lakukan. Fokus sama prosesnya. Itu 2 tuh, fokus terhadap solusi, fokus terhadap proses. Saya nggak lagi mikirin penyakit ibu saya. Pakai fokusnya, jangan ke situ. Jangan ke sakit ibu saya. Kalau fokusnya ke sakit ibu saya, yang ada apa? Takut kehilangan, sedih. Tapi saya fokus ke solusi. Solusinya apa? Saya jabarin beberapa poin. Dan saya nikmatin. Saya tuh sering mengabadikan momen bersama orang tua saya pakai video. Itu fokus kita kan bisa di situ. Ini kalau ibu saya lagi bengong, lagi ngomong, diam-diam saya videoin. Ya, karena suatu saat
saya akan merindukan pemandangan itu. Saya udah punya videonya. Lakuin itu. Dan jangan sampai kita nyesel. Ya, karena kita terlalu fokus sama masalahnya, jadi lupa sama solusi dan proses yang kita jalani. Yang ada nanti penyesalan. Ya, kalaupun ketakutan saya yang terbesar itu terjadi, maka mudah-mudahan saya nggak ada penyesalan. Karena saya sudah berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa. Sekarang tulis lagi masalah-masalah setelah mendapatkan beberapa pembelajaran. Coba angkanya berubah nggak? Kalau berubah, berubahnya berapa? Kalau nggak berubah, nggak apa-apa, tulis aja segitu. Silakan. Jadi rasa sedih ya terhadap masalah itu sekarang nilainya berapa? Skornya berapa? Setelah tadi kita belajar bareng-bareng 7 keyakinan, 3 seni dalam menghadapi masalah, makna masalah, oh ternyata pertanyaan. Silakan, yang angkanya tadi berapa, sekarang jadi berapa? Udah belum? Saya kasih waktu setengah menit. Udah. Coba yang tadi angka 10, yang ada 10-nya angkat tangan. Oke, sekarang yang angka 10-nya berkurang, ada nggak? Boleh, Mufi. Kenapa berkurang? Dari 10 jadi 6. Coba aman nih, Mik. Sharing dengan teman-teman. Saya jadi menganggap itu yang terbaik untuk adik saya. Jadi adik saya nggak sakit lagi dan pasti surga tempatnya. Iya betul. Adik kita tuh nggak layak dikasihani. Harusnya kita yang dikasihani. Karena apalagi meninggalnya usia berapa? 3,5 tahun. Itu jalur VIP, nggak bakalan dihisap. Sedangkan kita hisapnya masih berat, menegangkan, amalan juga masih berantakan. Ya Allah, mungkin ya adiknya enak-enak aja kan di sana. Betul, udah nggak sakit lagi dan nggak harus menghadapi kehidupan yang makin banyak fitnahnya ini. Yang untuk mempertahankan tauhid aja tuh sekarang susah loh. Sekarang gencar serangannya tuh dari macam-macam. Ya.